Baik, kita lihat rekomendasi saham pilihan dari Pak Hanskui pemirsa di tengah indeks harga saham gabungan yang tampaknya masih akan melanjutkan fase koreksi mengikuti bursa global. Berikut datanya pemirsa dapat Anda saksikan di layar, sudah kami rangkum dalam grafis berikut ini. Saham pertama yang direkomendasikan diantaranya adalah pemirsa ada BP, direkomendasikan buy, BRMS buy, Kalbe Pharma buy, dan juga ada TINS. Itu dia pemirsa rekomendasi saham pilihan dengan support dan resisten seperti yang Anda lihat, BP di 60, resisten 81, BRMS di 156, resisten 212, Kalbe di 1600, resisten 1795, dan TINS 990 dengan target 1110. Ini jangka pendek ya Pak Hans atau bagaimana? Ya ini benar-benar jangka pendek sebenarnya karena diminta saham pilihan 4 dan biasanya beli gitu ya. Ini memang agak sulit mencari saham beli di tengah market ya terkoreksi. Tapi memang BP itu bergerak dalam tren turun, kemudian kalau kita lihat candle-nya relatif mengecil dan ada peluang untuk rebound gitu ya. Jadi memang ini agak buying weakness dan spekulatif gitu ya. Jadi kita akan spekulatif di 5862 gitu ya area beli kita. Nanti kalau turun di bawah 55 baru cut loss gitu ya. Targetnya naik ke 72 dan kalau tembus lagi bisa sampai 81 gitu ya. Jadi ini relatively untuk benar-benar untuk trading ya untuk saham BP. Baik, 72 kalau itu tercapai ada peluang ke 81. Tadi cut loss-nya di level berapa Pak? 55 ya cut loss-nya 55, ya, karena baik. lowers-nya 58 Saat ini masih di kisaran 62 penutupan perdagangan kemarin ya. Masih di level buy berarti ya Pak Hans atau tunggu 60 saja? Ya memang kalau kita lihat bagusnya agak tunggu koreksi ya karena market kemungkinan dibuka dengan potensi koreksi gitu ya. Jadi kita harus perhatikan market stabil seperti apa baru kita bisa melakukan pembelian. Kalau saham berikutnya BRMS. Ya BRMS cukup menarik ya ketika pasar kemarin terkoreksi kita melihat terjadi break di saham BRMS ya dengan volume yang relatively cukup tinggi gitu ya. Jadi ini membuka kembali spekulasi membeli gitu ya. Memang 56 ya 156 dan sampai dengan 169 gitu ya. Itu area spekulatif beli kita untuk BRMS ya. Mungkin ada pullback sedikit di sana gitu ya dan ini membuka peluang bagi kita. Kalau turun nanti di bawah 150 mungkin kita harus cut loss dulu. Oke, di bawah 150 kita cut loss terlebih dahulu untuk BRMS ya. Oke. Ya, betul. Kalbe Pharma. Ya, Kalbe sendiri kalau kita perhatikan ini relatively membentuk doji pada perdagangan kemarin yang terkoreksi gitu ya. Jadi memang market terkoreksi dia relatif bertahan. Jadi kita merekomendasikan spekulatif buy ya di 1635 sampai dengan 1700 ya posisi akumulasi beli kita. Kalau dia turun di bawah 1600 kita cut loss. Untuk trading target kita 1795 untuk Kalbe. 1795. Iya, 1795. 1795 untuk Kalbe. Saat ini kan Kalbe naik 0,3% di 1685. Bagaimana petunjuk lanjutan? Ya, memang kalau kita lihat kita tunggu sedikit ada tekanan turun baru melakukan pembelian ya. Jadi kita akumulasi beli ketika dia ada koreksi. TINS sendiri kalau kita lihat juga bergerak relatively sideways gitu ya. Dan area beli kita itu kalau dia terkoreksi di 970 sampai dengan 1000 itu area beli kita untuk TINS ya. Cut loss kita kalau dia bergerak di bawah 950, kemudian target kita 1110 untuk TINS. Baik, itu dia rekomendasi saham pilihan pemirsa dan waktu menunjukkan pukul 9:02 di mana indeks harga saham gabungan ini turun cukup dalam pemirsa 0,71%, melanjutkan pelemahan yang sudah terjadi di penutupan kemarin 1%. Dan IHSG berada di 7.567. Sementara penutupan kemarin masih di kisaran 7.616. Saat ini sudah bermain pemirsa di 7.550 kembali. Dan nanti akan kita bahas Pak Hans ya. Berikut juga ada potensi menerima sejumlah masukan. Bursa Efek Indonesia ini akan memangkas jumlah saham yang masuk dalam short selling. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz.
Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan pengamat pasar modal ada Pak Hans Kui. Namun sebelumnya kita ke update pembukaan perdagangan sesi pertama di mana indeks harga saham gabungan pemirsa bergerak di teritori negatif melanjutkan pelemahan yang terjadi di hari Selasa kemarin. IHSG saat ini bergerak pada kisaran 7.588 melemah 0,37% atau turun 31 poin. Pelemahan ini cenderung mulai susut pemirsa ya dibandingkan tepat 5 menit yang lalu ketika bursa saham Indonesia baru dibuka tadi melemahnya hampir 0,8%. Saat ini hanya 0,4%-an saja. Dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak pada kisaran 15.529 melemah tipis 0,06% terhadap dolar Amerika Serikat. Berikut deretan saham yang menjadi top gainers dan juga top losers based on value pemirsa. Di antaranya adalah saham ZBRA yang melemah 2,45% di 167. Kemudian ada saham-saham seperti SPRE, SMLE, Silo, PUDP, PTMP, Okas Oils, NZIA, M-Sky, dan MMIX. Sementara yang menjadi losers based on value ada UNTR, pemirsa, United Tractor turun lebih dari 1%, Toba, Telkom turun 1% lebih, SSIA, SRTG, SMRA, SIDO, dan juga ada PNLF. Dan secara pergerakan dari sektoral juga dapat Anda saksikan di layar pemirsa sektor-sektor mana yang menjadi penekan utama dari indeks harga saham gabungan dan ternyata khususnya adalah teknologi mengikuti perkembangan dari bursa global atau Amerika di mana sektor teknologi termasuk yang terburuk ya dalam penutupan semalam. Kita kembali ke berbincang bersama dengan Pak Hans. Pak Hans, tadi kita sudah mengulas mengenai rekomendasi saham pilihan yang empat-empatnya itu lebih ke trading jangka pendek. Nah, kalau yang tidak cocok dengan trading jangka pendek, rekomendasi Anda saat ini bagaimana? Ya, memang kalau kita lihat, kita sebaiknya wait and see melihat ya. Jadi tekanan memang ada dari global dan rasanya pasar akan sedikit berhati-hati sampai akhir pekan karena indeks risiko ya di Amerika meningkat ya cukup tinggi di perdagangan kemarin dan tentu sekarang kita menunggu data tenaga kerja Amerika gitu ya, non-farm payroll cukup penting, kemudian tentu juga kita menunggu angka pengangguran US seperti apa gitu. Selain itu Kamis juga ada beberapa data PMI ya non manufaktur gitu ya, dan ini tentu akan menentukan arah pasar sendiri gitu. Nah, biasanya memang September agak terkoreksi, jadi pelaku pasar bisa manfaatkan untuk beli dan biasanya saham-saham blue chip yang menjadi pilihan kita untuk diakumulasi. Blue chips ya, mana yang menjadi pilihan Pak Hans? Singkat saja. Ya, kalau kita lihat sebenarnya sektor perbankan tentu yang jadi pilihan kita ya. Jadi ada BCA, BRI, Mandiri, BNI gitu ya. Ini bank yang nanti akan lebih diuntungkan ketika Bank Sentral Amerika memotong bunga dan BI akan memotong bunga ya tahun ini mungkin bisa sampai 50 basis point kalau Fed melakukan 3 kali atau 75 sampai 100 basis point pemotongan. Berarti Pak Hans juga termasuk yang melihat secara historis bahwa September biasanya menjadi bulan yang agak kurang oke nih untuk pasar modal. Biasanya turun sehingga itu menjadi peluang bagi yang belum memiliki untuk melakukan pembelian khususnya di blue chips untuk investasi jangka menengah panjang. Baik, Pak Hans singkat saja, Bursa Efek Indonesia ini akan pangkas jumlah saham short selling konstituen di IDX 30 dan juga LQ45 dari kisaran 100 lebih emiten begitu ya. Nanti ini akan dipangkas setelah menerima berbagai macam masukan. Bagaimana respon Anda? Angin segar atau seperti apa? Ya, ini tentu bagus ya, artinya memang otoritas mendengarkan dan menyesuaikan ya dengan kebutuhan ya. Jadi memang mungkin tidak semua saham layak masuk transaksi short selling gitu. Yang kedua memang short selling ini adalah suatu ekosistem yang ada gitu ya, dan pelaku pasar harus menyadari bahwa short selling ini kita nggak jual kosong ya, artinya ada mekanisme di sana di mana orang minjem saham kemudian dia melakukan short karena dia berpikir bahwa marketnya akan turun gitu. Nah, siapa yang meminjamkan saham itu investor juga, tapi biasanya adalah investor jangka panjang ya, jadi mereka dengan meminjamkan saham dia mendapatkan pendapatan dari sahamnya yang dipinjam tadi. Nah, yang kedua short selling ini kita lihat juga menaikkan price discovery ya, karena cenderung akan menurunkan
spread yang ada di pasar. Kemudian short selling ini juga menjadi satu mekanisme ketika otoritas merencanakan adanya liquidity provider di sana ya, dan kalau kita ingin mendorong perdagangan derivatif, ada liquidity provider dan memberikan kesempatan bagi pelaku pasar untuk melakukan hedging. Jadi tentu ini sesuatu yang bagus dan positif bagi pasar. Baik, Anda juga termasuk yang menyambut baik peluang dari pemangkasan jumlah emiten yang dikategorikan short selling gitu ya. Baik Pak Hans, banyak yang ingin kita ulas dan termasuk short selling ini lebih jauh mungkin next time begitu. Terima kasih atas analisis rekomendasi Anda, waktu kita terbatas. Sampai berjumpa kembali Pak Hans, selamat pagi. Ya, terima kasih Bu, selamat pagi.